Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan ide usaha kami. Nama saya Abraham Fani. Ada Suwandi Panggabean, ada Indah Nadia Salsabila, ada Yohanes Capestrano. Jadi inilah nama usaha kami, Panorama Shoes Care. Yang dimana latar belakangnya dalam zaman milenial ini semakin banyak bermunculan usaha-usaha yang ditekuni oleh anak muda zaman sekarang. Salah satunya adalah dalam sektor pelayanan jasa. Cuci sepatu saat ini jauh lebih modern dan lebih canggih dalam sistem pengerjaannya. Jadi di Shoes and Care kami di sini melayani customer dengan cara mencuci sepatu mereka. Maksudnya kerjaan kami adalah mencuci sepatu mereka seperti apa yang mereka inginkan. Oke, next. Untuk kelebihan bisnis cuci sepatu ini, yang pertama itu mudah dijalankan karena tidak membutuhkan kemampuan tertentu. Yang kedua itu menjangkau pasar yang lebih luas, terutamanya di perkantoran. Yang ketiga, tingkat persaingan relatif rendah, karena mungkin ya tidak banyak orang membuka usaha tentang jasa ini. Yang terakhir itu potensi keuntungan yang usaha sangat besar. Ada juga kompetitor dari usaha cuci sepatu ini. Antara lain, persaingan tinggi menawarkan harga lebih tinggi. Nah, maksudnya dari sini yaitu ada suatu usaha atau usaha cuci sepatu yang lain yang menawarkan dengan harga yang lebih tinggi. Nah, dari situ kami akan mengambil atau membuat solusi bagaimana harga ini bisa menjadi persaingan tinggi namun banyak yang diminati. Lalu yang kedua, teknik merawat sepatu yang berbeda-beda. Nah, dari situ juga suatu poin agar usaha cuci sepatu kami bisa tertarik oleh customer yang berminat. Terus yang ketiga, alat dan bahan yang berbeda-beda. Nah, dari sini juga bisa termasuk ya, dikarenakan jika alat dan bahan ini sangat memuaskan customer, nah itu bisa menarik pelanggan yang lain dan bisa usaha cuci sepatu ini bisa lebih meningkat. Terus yang keempat, teknik promosi. Nah, teknik ini pun juga diperlukan supaya apa? Supaya customer atau peminat untuk cuci sepatu ini lebih banyak dari toko usaha sepatu yang lain. Next. Oke, ini strategi pemasaran. Yang pertama itu meningkatkan jumlah customer dengan membuka stand di event-event yang diadakan kampus. Jadi bisa juga ya di kampus misalnya kita buka stand di sana gitu kan. Terus yang kedua ini ada menggencarkan promosi dengan menunjukkan keunggulan fasilitas dan layanan yang dimiliki di sekitar lingkungan kampus dan tempat kos-kosan. Yang ketiga ini adalah meningkatkan jumlah pelanggan dengan lebih aktif promosi lewat sosial media. Jadi strategi pemasarannya itu kita bisa terus memposting di sosial media soal usaha kita ini. Next. Untuk strategi pemasaran, yang pertama itu berinovasi, mengembangkan produk layanan, dan mencari pemasok bahan baku dengan harga termurah, kualitas premium. Yang kedua itu mengencarkan kegiatan promosi di daerah sekitar lokasi usaha. Dan yang ketiga, meminimalkan komplain customer dengan jaminan layanan yang berkualitas baik dan bergaransi. Ada juga lanjutan dari Bang Gabe.
yaitu memperbaiki hubungan komunikasi dan karyawan dan menerapkan sistem pembayaran DP untuk layanan pasca bayar. Nah, maksudnya itu ialah di dalam suatu usaha atau suatu organisasi pasti ditemukan komunikasi supaya apa? Supaya tidak ada miskomunikasi di antaranya dan bisa menjadi tujuan agar usaha tersebut bisa menjadi lebih baik atau lebih maju ke depannya. Untuk menerapkan sistem pembayaran DP itu maksudnya seperti booking futsal, kita booking futsal lapangan. Supaya apa? Yang punya lapangan ini percaya, kita harus DP dulu supaya apa? Nanti setengah pembayaran lagi akan dibayar lagi. Seperti sepatu ini juga agar bisa kami kerjakan terlebih dahulu tanpa harus dibayar full. Terus lebih aktif melakukan kegiatan promosi mengenai kelebihan produk layanan terutama ke jangkauan pasar yang kurang potensial. Ini maksudnya yaitu promosi. Promosi itu ada dari media atau dari poster-poster. Nah, tapi lebih mudahnya dilihat dari kemajuan sekarang yaitu dari media seperti posting di Instagram, status WA atau di lain-lain supaya customer yang tertarik dalam usaha dalam jasa kami ini tidak di jangkauan atau di lokasi terdekat toko kami saja, melainkan di luar atau jauh dari toko usaha kami. Dan untuk terutama ke jangkauan pasar yang kurang potensial. Nah, maksudnya ini yang kurang potensial itu maksudnya kurang kompetitor atau kurang adanya usaha sepatu yang lain agar apa? Supaya di kawasan tersebut bisa tertarik dengan usaha kami. Next. Segmentasi pasar yang dituju, ini biasanya usaha ini menargetkan pasar dari usia 17 sampai 30 tahun. Diutamakan mahasiswa dan anak-anak kos karena kami menawarkan harga yang lebih murah dibanding kompetitor-kompetitor lain. Jadi biasanya kan anak kos atau masa kan kadang malas kan dia nyuci sepatu, jadi dia lebih seringnya laundry. Jadi disitulah segmentasi pasar yang kami tuju. Oke. Nah, ini adalah bagian price list kami, yaitu ada shoes, bag, topi, bisa repaint sepatu, custom sepatu. Jadi yang untuk sepatu terutama ada fast clean. Fast clean itu bagian luar saja. Kalau deep clean itu luar dan dalam. Kalau whitening itu lebih ke sepatu putih yang ingin diputihkan lagi. Kalau unyellowing itu menghilangkan kuning di bagian luar sepatu. Terus juga ada harga di high heels, sepatu anak-anak. Untuk tas itu lebih ke ukuran. Kalau untuk harga ada kecil, sedang, sama besar. Oke. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.